Itu udah bikin otak itu udah menghalu birunya tuh lebay gitu. Makanya oh jelek banget Pak, waduh. Jangankan setelah putusan sela, saya pernah 5 kali duduk terdakwa tapi saya bebas gitu karena saya bisa membuktikan saya tidak bersalah. Itu duduk di hari pertama aja udah was-was, apalagi setelah putusan sela, udah pikiran kita udah kemana-mana, lebay. Kamu bicara sebagai teman, tapi kalau kamu bicara orang yang pernah tahu hukum, kira-kira dari di kasus ini, kita nggak berandai-andai ya, Sat, ya. Oke. Tapi melihat pasal-pasal dan segala macamnya, sebagai orang yang sudah pernah bersentuhan sama hukum, kamu lihat hal ini gimana, Sat? Kalau dari bukti-bukti yang saya lihat di media, terus saya berkomunikasi dengan beberapa pengacara, tanpa saya harus jelek-jelekin ke sana, saya tetap pro Nikita. Demi Allah Akbar, I support you Nikita, I stand for you Nikita in here, I come for you in here. Jadi kalau misalnya ada orang fitnah saya dibayar, itu nggak mungkin guys, nggak mungkin. Saya cari duit nggak begitu-gitu juga. Pihak sana saya juga nggak kenal sama pihak sana. Saya pihak sana itu cuma kenal sama sepupunya si DRG, karena dulu sering syuting bareng, teman seperjuangan bareng gitu. Jadi si Chris Jana, Siti Badriah, kita teman, ada 10 judul FTV bareng. Saya cuma kenal dia doang. Kalau DRG-nya saya datang pada saat peluncuran brandnya. Saya datang itu karena diundang sama Elmatiana. Karena kan saya berteman dengan Elmatiana yang megang IO-nya itu. Jadi saya diundang. Nah, jadi saya nggak ada hubungan ke sana gitu. Tapi kalau Nikita, saya pernah bertatap muka, terus pernah chattingan juga gitu. Jadi saya lebih ke ini sih, ke empatik bahwa Nikita ini perempuan ya. Terus dia orang tua udah nggak ada. Terus dia cuman punya abang dan adik. Terus dia anaknya 3. Kebayang nggak kalau Nikita di dalam ya? Itu kayak apa gitu? Biaya hidup ya kan? Karena kalau kita sudah dalam penjara, penghasilan kita tidak seluas kalau kita di luar, karena kita nggak bisa cuap-cuap, komunikasi, nggak bisa memasarkan produk gitu. Jadi saya kesini dulu itu, ini menunjukkan bahwa rasa empatik saya ke dia gitu. Kebayang nggak kalau adik-adik kita perempuan di posisinya dia. Nah, jadi gimana ya? Itu adalah bukti saya datang memantau agar kita diberi keadilan. Kalau memang salah ya dihukum seringan-ringannya. Kalau memang salah dihukum seringan-ringannya gitu. Tapi kalau lepaskan saya terlalu halusinasi saya kan, kayaknya nggak mungkin sampai ke situ gitu. Nah jadi kalau saya melihat kasus ini dari awal ya kan, Nikita ini cuma tumbal. Nikita ini cuma tumbal guys. Ya, saya bilang sekali lagi, Nikita ini cuma tumbal yang dijadikan alat dalam peristiwa ini gitu. Makanya saya berharap kalau Nikita alhamdulillah bisa bebas atau ringankan, bongkar aja yang menumbalkan dia gitu kan. Sampai saya tadi dengar Nikita udah dokter nggak usah datang deh gitu ya kan, sampai menemuin sidang aja tuh orang. Tadi Nikita sampai ngomong gitu kan. Nah jadi udah doktif, udah nggak usah datang lagi loh. nggak gue nggak mau cari gara-gara sama doktif ya, maksudnya saya nyampein tadi Nikita ngomong gitu kalau saya nggak ada masalah sama doktif gitu. Nah, jadi Nikita ini tumbal dari beberapa orang yang saya berharap agar Nikita cepat bebas, bongkarlah semuanya, ya kan? Karena dari komunikasi saya dengan beberapa pengacara, dari saya melihat kasus ini, saya mengikuti, saya melajari, putusan selanjutnya kayaknya ditolak. Oke, Sat, apapun itu, ini hukum ya, Sat ya. Ya. Tapi sebagai kawan, ketika